Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 7. Teksnya ayat 1 sampai 13. Saya sudah bagi 4 paragraf. Paragraf yang pertama, Tuhan bangkit murka karena seorang mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Paragraf yang kedua, ayat 2 sampai 5. Orang Israel kalah di dalam peperangan dengan Ai dan hati mereka menjadi tawar. Paragraf yang ketiga, ayat 6 sampai 9. Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel. Paragraf yang keempat, ayat 10 sampai 13. Tuhan berkata kepada Yosua bahwa seorang Israel telah berbuat dosa. Dia mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Dan ia perintahkan akan kuduskan bangsa Israel. Kesimpulannya, sekalipun bangsa Israel memukul kala penduduk kota Yeriko, ada seorang yang berbuat dosa dalam umat Israel. Akhirnya Tuhan menutup mata bangsa Israel dan Yosua. Pengintainya menganggap ringan peperangan dengan Ai. Oleh karena itu, bangsa Israel gagal dan hati mereka menjadi tawar. Jadi, Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel. Tuhan berkata kepada Yosua bahwa seorang Israel telah berbuat dosa. Dia mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Sebab itu, mereka tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Solusi membereskan ini hanya satu, menjadi kudus. Musnahkan barang-barang yang dikhususkan itu. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan bangkit murka karena seorang mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Kedua, Tuhan menutup mata orang Israel sampai mereka kalah dalam peperangan dengan Ai. Ketiga, Tuhan perintahkan kepada Yosua akan kuduskan bangsa Israel. Ajaran bagi kita. Pertama, seorang Israel berbuat dosa dengan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Kedua, Yosua dan pengintai menjadi sombong dan tutup mata sehingga mereka mengirim hanya 3.000 orang untuk perang dengan Ai. Ketiga, ketika kalah perang, hati orang Israel menjadi tawar. Keempat, Yosua dan para tua-tua sujud di depan tabut Tuhan untuk mendengar perkataannya. Ya, memang sekalipun mereka berbuat dosa, dan sekalipun mereka sudah ditutup mata karena kesombongan itu, ya langsung kembali kepada Tuhan dan ingin mendengar perkataan Tuhan. Sehingga mereka segera keluar dari kesulitan ini. Aplikasinya. Pertama, jangan mencari keuntungan apapun di dalam pelayanan Tuhan. Dan jangan mengambil apapun untuk diri sendiri dari yang diberikan kepada Tuhan. Kedua, jangan menjadi sombong sesudah sukses dan tetap mendengar firman di dalam renungan dan doa. Ketiga, janganlah hatimu menjadi tawar dan kuatkanlah dalam percaya Tuhan tetap menyertai. Sekalipun dalam peperangannya gagal, sekalipun sekarang ada kesulitan, janganlah hatimu menjadi tawar. Sekalipun begitu, Tuhan tetap menyertai. Jadi PR praktik hari ini, jangan mengambil apapun dari yang diberikan kepada Tuhan. Sekalipun kondisi hidupnya begitu sulit. Itu pasti ada pencobaan demikian itu. Karena tahu kondisi kehidupan hamba Tuhannya begitu sulit. Namun, janganlah begitu. Dan hanya tetap andalkan Tuhan saja. Tuhan pasti akan mencukupi keperluan saudara-saudara. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.